Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan Ramadan kali ini saya ingin mengajak ngobrol tentang tren produk halal di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir saya kira kita menyaksikan bahwa kesadaran masyarakat Muslim Indonesia atas pentingnya makanan dan minuman halal itu meningkat. Ini bisa kita saksikan, saya kira dari banyaknya orang, saya sendiri punya pengalaman dengan sejumlah teman yang membatalkan untuk memasuki sebuah resto karena resto tersebut tidak ada logo jaminan halalnya. Jadi memang ini fenomena yang mungkin relatif baru dalam 10 tahun terakhir. Dan resto-resto sendiri, kafe-kafe sendiri, atau produk industri sendiri kesadarannya untuk memberikan keterangan halal di tempatnya itu juga meningkat. Kita tahu sekarang saya kira misal di Jakarta gitu ada banyak sekali resto, kafe itu yang memang memasang gitu kan, menunjukkan sertifikat halal yang mereka diterima. Artinya itu saya kira juga memang ada fenomena di mana konsumennya memang membutuhkan kepastian bahwa produk yang dia jual itu adalah halal. Dan ini perkembangan bagus saya kira buat Muslim Indonesia karena ya masyarakat Muslim memang makin sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Walaupun tentu saja saya kira yang tidak kalah penting kita itu juga harus memastikan uang yang kita pakai untuk membeli dan makanan dan minuman halal itu juga didapat dari pekerjaan yang baik atau halal juga. Dan yang kedua, tren ini itu juga sebenarnya mendukung dan seiring dengan niatan pemerintah yang mewajibkan dalam tanda kutip gitu industri-industri makanan dan minuman untuk memang mensertifikasikan produknya agar memenuhi ketentuan halal. Kalau tidak salah dari 2014 Undang-Undang Produk Halal itu sudah keluar dan dalam beberapa tahun terakhir kalau tidak salah sudah ada peningkatan yang luar biasa. Saya kira bisa kita saksikan di mana-mana. Walaupun saya sendiri juga berpikir bahwa kewajiban ini harus benar-benar tidak dirasa memberatkan terutama oleh usaha kecil. Dan yang saya tahu memang usaha kecil itu mendapatkan keringanan, artinya usaha kecil, penjual gorengan atau apa-apa itu cukup melakukan self-declare bahwa yang mereka jual ini memang tidak mengandung makanan haram, itu udah cukup kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah cukup, artinya itu udah cukup meringankan dan mungkin usaha yang agak menengah itu juga bisa mendaftarkan produk halalnya dan kalau tidak salah itu gratis karena itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya ada perkembangan yang luar biasa dalam 10 tahun terakhir dan sebagai mayoritas negara dengan mayoritas Muslim, ya ini perkembangan yang menarik ya. Karena mestinya kan memang makanan di negara mayoritas Muslim itu kan otomatis gitu kan kita anggap halal gitu. Tetapi memang karena dengan beragamnya industri, beragamnya pelaku usaha sekarang itu mungkin orang jadi ragu-ragu kalau tidak ada sertifikat halal karena kita tahu memang ya sekarang dunia makin berwarna, makin heterogen, kandungan-kandungan makanan itu juga makin heterogen. Sementara kita tahu bahwa untuk memenuhi unsur halal itu kan di Islam bukan semata-mata tidak mengandung babi gitu kan bukan semata-mata itu. Tapi juga memang kalau dia daging, dia diproses disembelihnya juga dengan benar. Jadi ada sejumlah aturan yang memastikan produk halal itu bukan semata-mata dari kandungannya, tapi juga dari proses yang berlangsung itu juga bisa mempengaruhi produk itu halal atau tidak. Nah, dengan saya kira adanya undang-undang ini yang tentu saja tadi saya harapkan tidak memberatkan, dan yang kedua dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya minuman dan makanan halal, ini sebuah tren yang saya kira menarik dan ya semoga saja tren ini justru bisa memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, menggairahkan semangat untuk konsumsi yang itu bisa mungkin punya dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang lain yang mendapatkan manfaat dari transaksi ekonomi itu. Ya saya kira itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.